Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lavitia Talina yang akan membahas tentang video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang ikatan dengan materi pokok, status, aturan buklet dan buklet, stabilan atom, dan ikatan ion. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa nyimak penjelasan dari slide PPT yang ada di selanjutnya. Sebelum ke PPT, jangan lupa untuk like and subscribe. Masuk di slide pertama, kita akan membahas tentang bab 3, yaitu ikatan kimia, di mana KD 3.5 yaitu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat, dengan materi pokok, struktur Lewis, aturan duplet oktet, kestabilan atom, dan ikatan ion. Selanjutnya kita membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu struktur Lewis. Apa itu struktur Lewis? Maka kita bisa lihat beberapa perincian yang ada di slide PPT. Terbentuknya ikatan kimia itu terjadi melalui dua proses, yaitu serah terima elektron dan pemakaian bersama pasangan elektron. Pada saat atom-atom membentuk ikatan kimia, hanya elektron pada kulit terluar yang berperan, yaitu sebagai elektron valensi. Elektron valensi yang digunakan untuk membentuk ikatan kimia tersebut digambarkan dalam satu pola atau diagram. Nah, jadi struktur Lewis itu apa? Yaitu suatu pola atau diagram yang menggambarkan jumlah elektron valensi dari atom-atom yang nantinya akan membentuk ikatan kimia. Biasanya struktur Lewis ini itu berbentuk titik, silang, atau bulatan-bulatan yang mengelilingi lambang atomnya, baik atom tunggal maupun atom-atom yang berikatan. Bisa dilihat di situ ada beberapa lambang struktur Lewis, misalkan unsur N. Kita tahu bahwa N itu adalah nitrogen. Nitrogen itu dari golongan 5A dengan nomor atom 7. Maka kalau misalkan kita buat konfigurasi elektron, maka memiliki elektron valensi 5. Maka bisa dilambangkan sebagai titik. Yang kedua bisa disimak, yaitu F-fluor ya. Fluor memiliki elektron valensi 7. Kalau misalkan ingin menggambarkan struktur Lewisnya sebagai silang, oke, bisa. Yaitu ada 7. Kemudian lambang bulatan dengan struktur Ne atau neon memiliki elektron valensi 8, maka bisa dilihat di situ bulatannya, elektronnya itu sebanyak 8. Kemudian yang keempat lambang kombinasi. Kombinasi yaitu bisa bulatan atau titik dengan silang, yaitu terdiri dari lebih dari satu unsur. Kalau di STP yaitu unsurnya NH3 atau amoniak, di mana N itu memiliki valensi 5 sementara H itu bervalensi 1. Maka supaya membedakan antara N sama H itu, maka bisa digambarkan struktur Lewis yang berbeda antara titik sama silang. Selanjutnya, lambang struktur Lewis dapat disederhanakan dengan mengganti lambang titik atau silang atau bulatan menjadi sepotong garis. Lambang garis pada struktur Lewis ini disebut rumus bangun, di mana sepotong garis menyatakan sepasang elektron yang digunakan bersama. Di situ kalau misalkan ada 2 elektron, yaitu mewakili satu pasang atau satu garis biasanya. Kemudian kalau misalkan 4 elektron, itu mewakili 2 pasang, nantinya bisa digambarkan rumus bangunnya itu 2 garis. Kemudian sementara yang 6 elektron yaitu 3 pasang, maka nantinya itu bisa dibuat 3 garis. Di situ bisa disimak contohnya ada rumus bangun H2O atau air ya. Jadi sebelum ke rumus bangun atau garis itu, asal muasalnya itu dia dibuat dari struktur Lewis ya. Jadi yang merah itu dari H, sementara yang O itu yang hitam.
Makanya hubungan antara O sama H itu di situ kan sepasang. Jadi yaitu bisa digantikan dengan satu garis yang ada di kiri maupun yang ada di kanan. Selanjutnya pengertian aturan oktet dan duplet. Di situ bisa disimak tabel konfigurasi elektron unsur gas mulia. Masing-masing memiliki nomor atom yang dimana semakin ke bawah itu semakin jumlahnya semakin besar. He2 sampai Rn radon ya, di situ 86, dimana untuk helium memiliki elektron valensi 2, sementara neon sampai radon yaitu elektron valensinya yaitu 8. Maka itu dikatakan sudah stabil, sudah memenuhi kaidah duplet 2 elektron dan kaidah oktet sebanyak 8 elektron. Maka dia tidak perlu bereaksi dengan unsur yang lain aslinya, karena dia sudah stabil. Sementara kalau misalkan kita tinjau konfigurasi elektron unsur selain gas mulia, misalkan ada Li, Mg, B, No, dan F, ternyata kalau kita cek, kita buat konfigurasi elektron valensinya itu beda-beda. Misalkan Li itu 1, Mg itu 2, boron 3, nitrogen 5, oksigen 6, F7. Maka ya dia perlu mengion bisa positif maupun negatif, yang nantinya akan membentuk suatu molekul atau suatu senyawa. Oke, masih dengan pengertian aturan oktet sama duplet. Berdasarkan tabel di atas, elektron valensi pada unsur gas mulia itu berjumlah 8 kecuali helium. Tadi sudah bisa dilihat. Unsur selain gas mulia elektron itu bervalensi variatif. Tadi ada yang 1, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 6, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur yang bersifat reaktif ini itu akan cenderung ingin menjadi stabil seperti unsur gas mulia dengan cara membentuk suatu ikatan. Makanya namanya ikatan kimia. Unsur-unsur selain gas mulia untuk membentuk ion harus menangkap atau melepas elektron hingga valensinya itu menjadi 2 atau 8. Sebenarnya ion itu sudah kita bahas. Jadi kalau misalkan dia itu melepas biasanya membentuk ion positif, sementara apabila suatu unsur itu menangkap maka membentuk ion negatif. Aturan duplet ya, konfigurasi elektron stabil dengan jumlah 2 elektron pada kulit terluar. Elektron valensinya 2, sementara aturan oktet yaitu jumlahnya ada 8. Bisa dilihat yaitu senyawa duplet yang memenuhi yaitu gas hidrogen, di mana masing-masing itu kan membawa 1 elektron. Supaya memenuhi kaidah duplet yaitu masing-masing 2, maka antara H1 sama H2 itu saling membutuhkan. Jadi pemakaian itu ya bersama. Jadi sesuai. Kemudian ada senyawa oktet lagi, yaitu di mana atom pusatnya Si itu kan atom pusat dikelilingi oleh unsur-unsur F. Jumlahnya kan ada 8, maka dia sudah memenuhi kaidah atau aturan oktet karena jumlahnya sudah 8. Kemudian kalau misalkan gabungan senyawa duplet sama oktet bisa, misalkan yang atom pusatnya itu dihitung jumlahnya ada 8, sementara hubungan sama H itu 2. Kalau 2 itu duplet, kalau misalkan yang 8 itu adalah oktet. Namun di dalam kita belajar kaidah oktet sama duplet itu ada pengecualian. Bisa disimak di situ ada di slide PPT. Yang pertama, jumlah elektron valensinya itu kurang dari 4 pasang elektron atau 8 elektron. Yang pertama di situ BF3. Kita tahu bahwa boron itu memiliki elektron valensi 3 dikelilingi oleh F. F-nya jumlahnya 3. Berarti kalau misalkan kita lihat di situ boron memiliki atom pusat hanya 6. Ya, hanya 6. Maka memang dikatakan dia itu pengecualian atau menyimpang kaidah oktet. Kemudian yang kedua, jumlah elektron valensinya itu berjumlah ganjil. NO2. Nah, N itu memiliki elektron
valensi sebanyak 5, sementara kemudian sampingnya itu diapit oleh O, oksigen, di mana atom pusatnya itu kan harus 8, tapi di situ setelah kita cek jumlahnya itu hanya 7, tapi unsur-unsur NO2 itu ada, maka dia menyimpang. Kemudian yang 3 PCl5, kita tahu bahwa P itu membawa 5 elektron, sementara Cl itu membawa 7 elektron. Nah, kalau misalnya kita lihat atom pusatnya, dia kan jumlahnya lebih dari 10, lebih dari 8, soalnya jumlahnya itu 10. Nah, makanya dia itu melebihi 4 pasang elektron atau 8 elektron. Tapi PCl5 itu ada unsurnya. Nah, unsurnya itu ada, tapi dia menyimpang. Kemudian yang ketiga yaitu kestabilan atom, ya. Bagaimana atom-atom itu akan membentuk suatu kestabilan? Maka dengan cara mengion. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa dia itu akan melepaskan elektron membentuk ion positif, sementara untuk menangkap elektron yaitu membentuk ion negatif. Bisa disimak yaitu untuk golongan A, 1A, 2A, 3A kan valensinya 3. Dia cenderungan untuk melepas, ya, melepas 1, melepas 2, melepas 3. Kemudian untuk yang 4A itu memiliki valensi 4. Kebanyakan kalau misalkan dari golongan 4A itu dia memiliki sistem metaloid. Ya, jadi bisa kecenderungan non logam, juga bisa kecenderungan untuk logam. Tapi kalau misalkan bisa selanjutnya kalau 4A itu cenderungan semi logam sifatnya, bisa logam maupun yang non logam. Kemudian yang 5A sampai 7A dia memiliki valensi sesuai dengan golongannya 5, 6, 7. Nah, kita tahu bahwa dengan valensi 5 itu kalau misalkan melepaskan itu terlalu banyak, melepas 5, melepaskan 6, melepaskan itu terlalu banyak. Maka lebih efisien dia membutuhkan, ya, supaya stabil 8, maka dia itu menangkap. Makanya kalau misalkan 5 itu menangkap 3 elektron, 6 itu menangkap 2 atau menambah, ya, istilahnya sama saja. Kalau misalkan 7 itu menambah 1 elektron. Maka kalau misalkan menambah atau menangkap atau mengikat itu memiliki simbol 3-, 2-, X-. Lalu bagaimana untuk yang 8A? Ya, karena dia itu sudah mencapai kestabilan 8, maka ya dia tidak dapat membentuk suatu ion, baik itu poin positif maupun ion negatif. Tangannya yaitu sudah stabil. Selanjutnya yaitu ikatan ion. Ikatan ion yang terjadi itu akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain dengan cara melepaskan, ya. Ada yang satu melepaskan, ada yang menangkap. Maka emang hubungan antara logam sama non logam. Nah, antara ion-ion yang berlawanan muatan ini itu terjadi tarik menarik atau gaya elektrostatis, maka yang disebut dengan ikatan ion atau ikatan elektrovalen. Menurut Saunders, ya, tahun 2007 ada beberapa jumlah yang sama dengan ion tersebut dalam kisi ionnya. Seperti itu kan misalkan namanya, ya, nama senyawanya magnesium oksida. Magnesium itu kan kalau misalkan mengion itu kan Mg2+, karena dia itu dari golongan 2A, kemudian elektrovalensinya 2, maka tadi yang dari golongan 2A dia kecenderungan untuk melepaskan 2. Begitu sebaliknya dengan O itu memiliki elektrovalensi 6. Elektrovalensi 6 itu cenderungan untuk menangkap 2 elektron. Maka untuk tahu dia membentuk suatu senyawa apa atau molekul apa, ya udah kita silangkan Mg2O2 itu kan asal muasalnya, ya. Berhubung dia itu bisa disederhanakan 2 sama 2, ya jadinya MgO. Seperti itu. Kemudian yang kedua kalsium klorida. Kita tahu bahwa kalsium itu dari golongan 2A. Memiliki elektron valensi 2, maka cenderungan untuk melepaskan Ca2+, sementara Cl-nya itu menangkap, maka min. Bisa disilangkan CaCl2. Udah yang 3 aluminium oksida. Aluminium itu memiliki elektron valensi 3.
melepaskan 3, sementara oksida dia memiliki oksigen ya asal muasalnya, memiliki elektron valensi 6 dengan untuk menangkap 2, maka bisa disilangkan jadi Al2O3, namanya aluminium oksida. Untuk berkaitan nama nanti akan dibahas di semester 2 ya, berkaitan dengan tata nama senyawa, tapi di sini kita akan belajar ikatannya antara unsur yang satu dan unsur yang lain. Sudah. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung kesempatan. Sudah saya sampaikan materi pokok